untuk kita semua, yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, saya Clara Febriani. Saya mengajar di Sekolah SMP Saverius 2 Kota Jambi. Pada kesempatan hari ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022, saya melaksanakan ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran ujian kinerja PPG dalam jabatan dengan mengambil tema perubahan sosial budaya dan globalisasi, subtema perubahan sosial budaya pada materi kelas 9. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa lebih baik kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang tidak masuk? Siapa? Ken. Ken tidak masuk kenapa, Ken? Sakit. Oke. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Siapa? Oh, Virgin, silahkan Virgin. Yuk, yang lain mengambil sikap berdoa. Silahkan Virgin. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih yang kita telah mengumpulkan hari di sini di kelas ini untuk bisa melanjutkan pembelajaran ini pada pagi hari ini. Kami akan Terima kasih untuk Virgin. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan kalian menyanyikan dengan hikmat, ya. Silakan untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, itu ada yel-yel supaya kalian tambah semangat belajarnya, ya. Nah, yel-yelnya ini adalah tepuk semangat, ya. Nanti kalian bilang tepuk semangat, semangat, semangat. Hihu. Iya, harus seperti itu, ya. Jangan malu. Kalau ada yang malu, nanti disuruh sendirian. Oke? Siap? Iya. Tepuk semangat. Semangat. Ulangi sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Iya, oke. Sudah bisa semua, tidak ada yang malu-malu. Oke. Pada materi sebelumnya, ya, sebelum kita membahas materi yang akan kita pelajari pada pertemuan ini, adakah yang masih ingat materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Oh, Gendis, apa Gendis? materi sebelumnya tentang perubahan ruang dari ruang antara desa, kota, dan kota. Ya, perubahan ruang dan interaksi antar ruang
hutan menjadi permukiman ataupun perindustrian. Oh ya, adanya alih fungsi lahan dari hutan menjadi pemukiman atau dari pertanian menjadi perindustrian. Nah, untuk materi ini ya, kita akan belajar mengenai perubahan sosial budaya. Namun, sebelum memasuki atau mempelajari materi perubahan sosial budaya, Ibu akan melihat sebatas mana kemampuan dan pengetahuan kalian mengenai materi perubahan sosial budaya. Ibu akan memberikan soal pretest. Ya, silakan nanti soal itu kalian kerjakan. Ini ada soal, ya. Silakan kalian kerjakan apa yang kalian ketahui mengenai perubahan sosial budaya. Silakan untuk dipersiapkan buku cetaknya yang belum mempersiapkan. Ya, kita akan belajar pada materi bab 2 awal, yaitu perubahan sosial budaya. Manfaat dari materi perubahan sosial budaya di sini kalian nanti akan mengetahui apa sih pengertian dari perubahan sosial dan budaya? Bagaimana proses terjadinya perubahan sosial budaya itu? Dan bentuk-bentuk daripada proses perubahan sosial budaya itu. Sebagai contoh misalkan, masyarakat pada zaman dahulu mereka menggunakan alat tradisional untuk menunjang segala kebutuhan hidupnya. Sampai dengan masyarakat saat ini, alatnya itu sudah modern, sudah canggih. Contohnya seperti apa? HP, iya. HP yang kalian gunakan bisa untuk melakukan transaksi apapun. Ya, itu juga bagian dari perubahan sosial budaya. Jadi itu adalah manfaat yang akan dipelajari pada materi ini. Kemudian dalam penilaian, pada penilaian ini nanti Ibu akan mengambil 3 penilaian, yaitu penilaian pengetahuan, pemahaman kalian mengenai materi ini, ada penilaian sikap, bagaimana sikap kalian saat proses pembelajaran, ya, dan penilaian keterampilan saat kalian berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusi. Oke. Perlengkapan belajar, yaitu buku paket, bahan ajar, LKPD, dan alat tulis. Membawa semua. Ya, oke. Kompetensi dasar 3.2, menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh
benar. D. Mengerjakan hasil analisis bentuk-bentuk perubahan sosial budaya melalui presentasi hasil diskusi kelompok dengan percaya diri. Ini tujuan pembelajaran pada materi hari ini. Nah, materi yang akan dipelajari di sini ada dua ya. Yang pertama itu mengenai definisi perubahan sosial budaya. Yang kedua, bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Jadi bentuknya itu ada. Langkah-langkah pembelajaran yang pertama, peserta didik memperhatikan tayangan video dan PPT, melakukan tanya jawab, peserta didik berdiskusi bersama kelompoknya, peserta didik mengerjakan LKPD, peserta didik berdiskusi, peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya, peserta didik mengerjakan soal evaluasi, dan yang terakhir, guru dan peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini. Ini adalah langkah-langkah pembelajaran kita di pertemuan ini. Nah, nih ada gambar. Perhatikan gambar berikut ini. Silakan kalian perhatikan. Adakah perbedaannya? Ada. Oke, perhatikan ya. Oke. Nah, sekarang kalian simak video ini. Informasi yang kalian ketahui, silakan kalian tulis. Informasinya apa saja? Sahabat.com, proyek pembangunan jalan Trans Papua hingga kini masih terus berjalan. Staf khusus Presiden Billy Mambrasa mengungkapkan hingga September 2021, pembangunan jalan Trans Papua telah tembus sepanjang 3.446 km. Dari jumlah tersebut, sepanjang 1.733 km telah teraspal, sementara 1.712 km sisanya belum teraspal. Sebab jalan ini bisa meningkatkan akses serta konektivitas antar wilayah sehingga dapat membuka daerah yang masih terisolasi. Sebelum adanya jaringan jalan, koneksi antar wilayah di Papua harus mengandalkan transportasi udara. Ya, oke, sudah disimak, sudah diperhatikan, dan sudah dicatat informasi apa saja yang kalian dapat dari video dan gambar tadi. Sekarang ada pertanyaan nih, ya. Perubahan apa yang terjadi pada gambar petani yang sedang memanen padi di sawah? Kira-kira perubahan apa yang terjadi? Yo. Oh, Laura. Perubahan yang terjadi pada gambar tersebut yaitu cara memanen padi menggunakan alat tradisional bekyok ke memanen padi menggunakan alat modern kombi, serta dampak dari alat tersebut dapat menimbulkan pengangguran karena masyarakat bisa kehilangan pekerjaan mereka. Oh, ya, jadi dari tradisional bekyok ke modern. Dampaknya masyarakat itu akan kehilangan pekerjaan karena sudah beralih ke mesin ya. Oke. Ada lagi? Dari gambar itu ya, Hosea siapa? Boy. Pada gambar pertama itu menggunakan alat tradisional, namun di gambar kedua menggunakan alat modern atau elektronik yang dikhususkan untuk memanen tanaman. Untuk memanen padi. Ya. Oke, jadi perubahan ya dari tradisional ke modern ya. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa dampak yang ditimbulkan setelah jalan Trans Papua itu dibangun? Apa sih? Ada nggak dampak? Ada tidak dampak? Oh, jangan mau jawab. Ya, ada nggak dan dampaknya? Ada. Apa jawabannya dampak? Nah, dengan dampak positifnya pembukaan jalan Trans Papua mampu membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga dapat meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan di Papua. Meningkatkan perekonomian masyarakat Papua karena jalannya itu sudah bagus. Ada lagi? Itu aja. Ada lagi? Punya pendapat? Edo, apa Do? Menurutmu? Dampak yang ditimbulkan setelah jalan Trans Papua dibangun yaitu kesejahteraan masyarakat Papua meningkat, terus membuka daerah yang masih terisolasi di Papua, pembangunan infrastruktur di wilayah Indonesia lebih merata,
Oke, itu. Kemudian ada nggak kira-kira dari kedua gambar dan video tadi itu merupakan bagian dari perubahan sosial budaya menurut kalian? Ada tidak? Sudah mewakili belum? Bahwa gambar dan video tadi merupakan bagian dari perubahan sosial budaya menurut kalian? Hah? Sudah? Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai bentuk perubahan sosial budaya. Yang pertama, Ivan? Berdasarkan waktunya. Ya, apa saja? Evolusi dan revolusi. Oke. Hana? Berdasarkan pengaruhnya kecil dan besar. Iya. Hosea? Berdasarkan perencanaannya, direncanakan dan tidak direncanakan. Ya, jadi bentuk-bentuk perubahan sosial budaya itu ada berapa? Ada 3, ya. Dilihat dari waktunya, pengaruhnya, dan perencanaannya. Nih, bisa kalian lihat berdasarkan waktunya itu ada 2 seperti yang sudah disebutkan tadi, evolusi dan revolusi. Perubahan berdasarkan waktunya, evolusi. Ini artinya apa? Damani? Evolusi adalah perubahan sosial budaya yang terjadi secara lambat. Iya, perubahan sosial budaya yang terjadi secara lambat. Di sini contohnya adalah suku Baduy. Ada yang tahu di mana suku Baduy? Iya, di daerah Banten. Kenapa di daerah mereka? Mereka hidupnya ini masih sangat kental dengan tradisi dalam suku Baduy. Bahkan mereka itu sangat mengandalkan alam. Ya, jadi perubahan sosial budaya yang terjadi pada suku Baduy itu sangat lambat atau evolusi. Kemudian yang kedua, revolusi. Itu contohnya revolusi industri. Ada yang tahu revolusi industri di mana? Iya, di Inggris. Ya, apa pengertian revolusi industri? Perubahan dari mengandalkan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Iya, perubahan yang berawal dari tenaga manusia beralih ke tenaga mesin, ya. Tuh. Kemudian perencanaannya ada yang direncanakan, ada yang tidak direncanakan. Yang direncanakan ini adalah jalan tol. Kenapa direncanakan? Ya harus, ya. Semuanya harus direncanakan bagaimana proses pembangunannya, ukurannya berapa, di daerah mana, itu semua harus ada rencananya. Kemudian yang, nah sekarang ya di sini Ibu akan membagi kelompok untuk kalian berdiskusi. Kelompok pertama ini ada Samuel, Jan Javier, Aritalia, Ulfin, dan Maria. Kelompok kedua ini ada Ken, Gilbert, Davin, Virgin, dan Hana. Jadi perhatikan, ya, perhatikan.
Iya, kelompok 4 yuk. Siap kelompok 4? Siap? Siap. Silakan kelompok 4 yang lain. Silakan untuk menyimak. Ya. Selamat pagi semua. Perkenalkan, aku Beatrice dari kelompok 4 yang beranggotakan Dennis, Keisha, Yusuf, Romi, dan aku sendiri Beatrice. Pada kali ini aku akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. 1. Analisislah perubahan sosial budaya yang terjadi pada masyarakat saat ini. Perubahan teknologi yang awalnya menggunakan surat berkembang menjadi menggunakan telepon, terus menggunakan WhatsApp, Telegram, atau chatting. Perubahan pada masyarakat saat ini juga dalam cara berpakaian, gaya rambut, model sepatu, atau lainnya. Perubahan juga terjadi dalam sistem belanja, yaitu perubahan dari belanja offline menjadi belanja online, dari belanja di pasar menjadi belanja menggunakan HP Android atau laptop, seperti Shopee, Lazada, atau Tokopedia. 2. Uraikanlah bentuk-bentuk perubahan sosial budaya yang terjadi pada gambar di bawah ini. Perubahan sosial budaya pada gambar tersebut merupakan perubahan sosial budaya yang cepat. Perubahan itu membuat hal mendasar dalam kehidupan masyarakat ikut mengalami perubahan, yaitu pola belanja masyarakat yang berubah. Jika dulu masyarakat belanja secara langsung, sekarang masyarakat bisa belanja secara online. Kebutuhan manusia yang semakin kompleks juga melatar belakangi terjadinya perubahan atau perkembangan sistem jual beli. Perkembangan yang terjadi yaitu dari jual beli tatap muka ke jual beli online menggunakan app. 3. Tuliskan 2 contoh bentuk-bentuk perubahan sosial yang terjadi pada lingkungan sekitarmu dan berikan penjelasannya. 1. Bentuk yang terjadi pada lingkungan sekitar yaitu model baju. Model baju kita semakin kekinian. Ada yang menggunakan roknya tapi kekinian. Kalau dulu mungkin roknya kayak panjang gitu aja, tapi sekarang udah ada gayanya. 2. Itu teknologi yang semakin berkembang. Dulu ada menggunakan surat, sekarang menggunakan. Sekian presentasi saya. Apakah ada pertanyaan? Ya. Apakah ada yang mau bertanya? Suaranya Beatrice lembut sekali. Apakah ada yang mau bertanya? Oh, Edo. Oke, Edo mau bertanya. Tanya apa, Do? Apa yang menjadi latar belakang sistem jual beli tersebut? Sistem jual beli dilatar belakangi oleh berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang secara cepat membuat masyarakat juga mengalami perubahan dalam sistem jual beli. Seperti tadi disebutkan bahwa dulu itu jual belinya offline, kalau sekarang online dalam marketplace via jual beli seperti Shopee, Lazada. Ada lagi? Ada lagi mau tanya? Untuk pemaparan kelompok 4? Ya, tidak ada? Oke, jadi yang mempengaruhi itu adalah perkembangan teknologi ya. Contoh sederhana saja, kalian mungkin pernah berbelanja online. Kalau zaman dulu itu tidak ada belanja online, karena belum ada HP Android. Mereka belanja ke pasar, ke mall. Nah sekarang sudah banyak marketplace yang tersedia seperti Shopee, Lazada, Tokopedia. Banyak masyarakat yang menggunakan marketplace itu untuk berbelanja secara online. Jelas untuk kelompok 4 presentasinya? Jelas. Tidak ada yang
Kelompok kami beranggotakan saya, Ricardo, itu Hosea, Laura, Boy, dan Christian Leo. Pada sekarang saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Soal nomor 1, analisislah perubahan sosial budaya yang terjadi pada masyarakat saat ini. Pada saat pandemi COVID-19, masyarakat mengalami perubahan sosial. Contohnya menggunakan masker, rajin mencuci tangan, siap sedia hand sanitizer, jaga jarak, dan lain-lain. Dan pada saat ini masyarakat lebih banyak menggunakan barang-barang elektronik lalu mengalami pembatasan interaksi antar manusia atau sesama. Soal kedua, uraikanlah bentuk-bentuk perubahan sosial budaya yang terjadi pada gambar di bawah ini. Sebelum terjadinya kemajuan teknologi, masyarakat memiliki kebutuhan hidup secara langsung, contohnya pergi ke pasar. Sedangkan setelah kemajuan teknologi, masyarakat memberi kebutuhan hidup melalui media online. Soal nomor 3, tuliskanlah 2 contoh bentuk-bentuk perubahan sosial yang terjadi pada lingkungan sekitarmu dan berikan penjelasannya. 1. Zaman dulu mungkin gaya rambut setiap orang itu yang simpel-simpel aja. Contohnya kayak gaya rambut saya ini, terus JJ, pokoknya gaya rambut yang pendek, yang simpel. Kalau zaman sekarang itu anak muda itu pilih gaya rambutnya itu yang kekinian. Contohnya kayak gaya rambutnya si Christian. Terus ada yang kayak bulet, terus gimbal, French crop. Terus yang kedua, kalau zaman dulu itu transportasi manusia itu masih berjalan kaki, terus menggunakan sepeda. Sehingga kalau pergi kemana-mana itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Dan setelah ditemukannya transportasi yang lebih canggih seperti motor, mobil, dan lain-lain, itu kalau kita mau pergi ke luar negeri sekalipun lebih cepat, walaupun butuh biaya yang besar. Ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada mau bertanya, silakan. Oke, adakah yang mau bertanya? Kelompok lain, silakan. Ya, oke, silakan Jan. Nah, apa pertanyaannya Jan? Mengapa masyarakat memilih media online untuk membeli hidup daripada pergi ke pasar? Karena kalau ke pasar itu kan mungkin orang zaman sekarang tuh malas gitu, capek. Kan itu tinggal duduk sambil baring atau apa tuh bisa buka laptop baru pencet-pencet. Ya, oke. Kenapa orang lebih memilih belanja online daripada ke pasar atau ke mall ya? Yang pertama itu mengenai masalah waktu tenaga. Ya, kita harus ke sana itu membutuhkan waktu juga, tenaga juga. Itu sudah keluar. Kalau menggunakan belanja online, kalian misalkan pesan makanan pakai GoFood, ya, nah itu kan tinggal menggunakan HP atau laptop, tinggal pencet apa yang kita pesan,
budaya yang disebabkan karena perubahan pola pikir masyarakat sebagai berbagai budaya. Oke. Ada lagi? Ari? Ya, silakan Ari. Perubahan sosial budaya yang terjadi dalam kehidupan masyarakat seperti perubahan dalam sosial ekonomi, contohnya belanja online, perubahan model rambut dan pakaian, perubahan model dan Ya. Oke. Perubahan sosial budaya adalah perubahan situasi di dalam masyarakat secara bertahap akibat adanya ketidaksesuaian unsur-unsur sosial maupun budaya sehingga muncul tata kehidupan yang baru. Ya, ini merupakan kesimpulan pada materi hari ini. Kemudian bagaimana dengan pembelajaran dengan menggunakan model problem-based learning? Apakah kalian senang? Pengalaman apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran ini? Diskusi, kemudian percaya diri, ya maju presentasi. Ada lagi? Kerjasama, ya, dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ya. Kemudian untuk materi selanjutnya kita akan belajar mengenai faktor penghambat dan pendukung pada perubahan sosial budaya. Ada pertemuan yang akan datang. Oke? Ya. Nah, sekarang untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini menjelang siang, kita akhiri dengan berdoa. Silakan mengambil sikap berdoa. Kita akan doa menutup anak. Silakan. Oke,